Haleluya. Dan kami ada di sini untuk menjalankan imamat kerajaan-Mu. Duduk mendengar berbicara sebagai seorang murid. Itu sebabnya Bapa, aku berdoa lepaskan pewahyuan-Mu dalam batin kami. Sehingga kami memahami jalan-jalan-Mu dan hidup di dalamnya. Terima kasih untuk atmosfer sorgawi dalam pujian penyembahan. Terima kasih untuk tim pemuji, tim musik yang melayani kami. Sehingga hati ini menjadi seperti tanah yang telah digemburkan, siap menerima firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan berkati kita semuanya. Shalom. Ya, suatu sukacita boleh bersama dengan Bapak Ibu untuk menyampaikan firman Tuhan hari ini. Ibadah yang kelima Gereja Bethel Indonesia New Life Community Kemang Pratama. Nah, saya percaya bahwa hari ini kebenaran yang akan kita terima akan memberkati kehidupan kita. Katakan amin. Dan bukan saja memberkati, tetapi kita didorong oleh Roh Kudus untuk membagi apa yang kita terima. Karena prinsip kehidupan itu memang tidak jauh daripada ini. Kita hanya dapat membagi apa yang lebih dahulu kita terima. Atau semua orang akan membagikan apa yang ada di dalam hidupnya. Amin. Itu sebabnya hati-hati untuk mengizinkan apapun masuk ke dalam hidup kita. Karena apapun yang masuk itu juga yang akan keluar dari hidup kita. Amin. Haleluya. Nah, oke, silakan dibuka materinya. Dan saya percaya bahwa kebenaran hari ini akan mendidik kita, akan membimbing kita kepada kehendak Allah yang lebih jauh lagi. Secara khusus bahwa Bapak Ibu sudah dengar minggu yang lalu bahwa Gereja Bethel Indonesia New Life Community 2 tahun ke depan 2021 dan 2022 kita akan fokus pada kegerakan yang diwahyukan. Saya mau dimuridkan dan siap memuridkan. Nah, saya percaya bahwa tentu saja kita semua saat ini telah sepakat bahwa pemuridan adalah panggilan yang datang sebelum kita melayani dalam bagian pelayanan kita masing-masing. Amin. Oke, istilah Kristen itu baru dikenal setelah Kisah Rasul pasal yang ke-11. Tetapi murid Kristus sudah dipanggil Tuhan dari Lukas pasal yang ke-5. Ya kan? Nah, saya percaya bahwa begini, panggilan atau hidup sebagai seorang murid Tuhan mendahului sebutan sebagai seorang Kristen yang baik. Saya percaya bahwa begini, dalam perjalanan kehidupan kita, pembentukan sebagai seorang murid Kristus itu jauh lebih utama, menjadi fokus Tuhan daripada sekedar membangun sebuah komunitas Kristen di Indonesia. Kita tentu senang makin banyak orang Kristen, tetapi jauh lebih senang di dalam kekristenan terdiri dari para murid-murid Kristus. Amin, saudara. Haleluya. Nah, tema yang saya berikan, Yesus Kristus adalah guru kita. Dan karena saya ingin terlihat lebih keren dan lebih pintar, saya pakai sedikit bahasa Inggris, ya kan? Karena pendeta keren zaman sekarang harus sedikit-sedikit Inggris. Sedikit-sedikit Inggris. Kenapa cuma bisa sedikit? Karena tahunya cuma sedikit, ya kan? Our teacher, Jesus Christ, atau guru kita adalah Yesus Kristus. Amin, saudara? Nah, pada bagian awal saya ingin berbicara tentang masa orientasi. Nah, Bapak Ibu, kalau bicara tentang pemuridan, di sekolah kita dulu, ya anak-anak kita sekarang ada yang disebut namanya masa orientasi, betul ya? Sebelum mereka masuk pada pelajaran yang sesungguhnya, jam belajar, hari belajar yang sesungguhnya, sebelum itu bagi siswa pertama, angkatan pertama, mereka akan memasuki sebuah masa orientasi. Apa tujuan masa orientasi? Supaya para siswa itu mengenal lingkungan sekolahnya, mengenal siapa kakak-kakak kelasnya. Dalam masa orientasi kekristenan, kita diperkenalkan oleh Tuhan bahwa percaya Tuhan Yesus adalah langkah awal, lalu kemudian mengikut Yesus adalah langkah selanjutnya, dan hidup di dalam Yesus adalah komitmen seumur hidup kita. Katakan amin. Nah, kalau di GBI Kemang Pratama, izinkan saya memberitahu Bapak Ibu, mana tahu ada jiwa baru di tempat ini, dan mana tahu Bapak Ibu juga perlu tahu tentang ini, bahwa gereja kita sekarang ini sedang galak-galaknya, kok galak-galaknya ya kan, itu bahasa yang lebih buku banget ya kan. Gereja kita sedang ada dalam sebuah kegerakan, dan kami rindu Bapak Ibu dan saya, kita semua terlibat di dalamnya, setuju? Nah, supaya kita tahu kita sekarang sedang apa sih 2021 sampai 2022, dan dimulai hari ini apa yang sedang terjadi dengan gereja ini.
Apa yang mau dibuat oleh gereja ini? Atau apa sih konten dari gereja ini? Nah, itu sebabnya saya mau beritahu ini. Rupanya gereja kita di tahun ini sedang menggalakkan ini atau sedang menggerakkan ini. Ya kan, kalau dari depan di sini ada perkataan NLC, maka saudara akan menjawab dengan ya kan Pak Gembala, mau kita menjadikan ini sebagai yel-yel kita. Ya kan, saya mau dimuridkan dan siap memuridkan. Lalu beliau dalam beberapa kali briefing kepada pelayan-pelayan Tuhan setiap hari Selasa di tempat ini memberitahu bahwa kita mesti taruh moto ini dalam hati kita. Mungkin tidak sering diucapkan, tetapi lebih sering dikatakan kepada diri kita sendiri. Karena penginjilan terefektif adalah sebelum engkau menginjili orang lain, injili dirimu sendiri. Amin. Amin. Apalagi di masa pandemi ini, ada baiknya saya bisa temukan begini, bahkan saya bisa deteksi begini. Orang yang suka memberi kekuatan kepada orang lain adalah orang yang juga suka memberi kekuatan kepada dirinya sendiri. Betul ya? Anda memberi semangat kepada diri Anda sendiri, lalu kemudian karena Anda bersemangat, Anda menularkan semangat itu kepada orang di sekitar Anda. Amin. Haleluya. Nah, beliau, Bapak Gembala kita suka menyampaikan bahwa begini, taruh di dalam hatimu bahwa kamu akan bertumbuh atau akan menjadi orang yang senang melihat orang apa? Sukses dan apa? Sedih melihat orang susah atau gagal. Coba sekali lagi moto, senang melihat orang sukses atau bahagia, sedih melihat orang gagal, ya kan, atau orang susah. Kenapa? Di luar kita sedang berkembangkan pemahaman ini, dan ini seringkali menjadi sindiran atau nyinyiran orang di zaman ini. Jadi lihat orang apa? Senang melihat orang susah dan sedih melihat orang sukses. Nah, hal seperti ini tidak boleh ada dalam komunitas kita. Amin. Amin. Jadi mulai hari ini, mulai katakan kepada dirimu sendiri, saya itu adalah orang yang senang melihat orang sukses. Haleluya. Amin. Amin. Pak, masih sulit sekarang. Kita terus berlatih. Karena hidup ini isinya latihan. Hidup ini isinya pemuridan. Amin. Dan sedih melihat orang gagal atau orang susah. Yang pertama kali muncul dalam diri seseorang yang telah dikuasai oleh roh agamawi ketika melihat orang lain gagal adalah begini. Dosanya apa? Pasti ada dosanya. Kenapa bapaknya sakit itu? Dia juga sakit itu? Pasti keluarga ini dosanya atau sedang kena kutuk. Itu berarti orang itu telah teracuni oleh roh agamawi. Tetapi kalau Kristus ada di dalam hidupmu, justru yang muncul dalam diri kita adalah belas kasihan. Katakan amin. Belas kasihan, melihat orang dalam kegagalan, melihat orang dalam kesulitan, belas kasihan. Rasanya pingin nolong, ya kan? Cuman ada kendala sedikit, ya kan? Apa kendalanya? Ya, nggak sedikit sih sebenarnya. Ya, saya pingin nolong, tapi sebenarnya saya pun perlu ditolong, saudara-saudara, ya kan? Nah, mulai ada gerakan seperti itu. Orang kalau hatinya kayak begitu, biasanya mudah diberkati Tuhan. Amin, amin. Karena hatinya saya alami penderitaan, gimana orang lain? Iya kan. Satu kali seorang sahabat telepon saya begini, bro, gue ada paket beras nih, ya kan, 10 kilo, gue kasih buat kamu ya, dua kantong beras, berarti 20 kilo, kan lumayan di masa pandemi ini, betul ya? Iya kan. Lalu dia bilang begini, nggak cuman beras, gue beliin minyak ya, gue beliin ikan kaleng. Terus saya jawab sama dia begini, ya pertama tentu saja ya kan GBU ya kan, ya, kita kalau orang baik sama kita nggak usah diajarin ya cara kita membalas ya kan. Haleluya, terima kasih ya kan, Tuhan Yesus memberkati, dan sedikit 1-2 ayat saya sampaikan ya kan, supaya apa? Supaya bulan depan dia ingat saya, karena ayatnya lumayan tajam ya kan, ya kan, ya seperti itu. Tapi setelah selesai duduk, ya oke, WA-nya saya abaikan, lalu kemudian janjian ketemu di depan gereja. Ya, dalam doa kami di gereja, tiba-tiba Tuhan wahyukan bahwa begini, kamu rasa berat nggak? Ya kan, rasa berat nggak di masa pandemi ini? Iya berat loh, ya kan, berat. Pernah nggak kebayang orang-orang yang lebih berat dari kamu? Ada nggak? Ada, di sekitar saya ada, banyak. Tukang taman di daerah, di klaster saya, itu berat. Ya, bahkan ada usulan kemarin di klaster saya bahwa udah tukang bagian taman yang sapu-sapu jalan ini udah dipecat aja karena mengurangi biaya IPL bulanan, ya kan. Dan banyak yang setuju, saya nggak bisa salahkan mereka setuju karena mereka juga mungkin sedang dalam kesulitan. Tapi tiba-tiba kok Tuhan ingatkan saya kan mereka. Lalu saya telepon lagi sama teman saya, ya kan, yang bilang mau kasih 2 paket beras itu. Saya bilang, bro,
kamu punya 50 nggak? 50 apa? 50 paket. Ya kan? Kan boleh dong pendeta nanya. Ya kan? Dia bilang ada. Herannya waktu itu ya, tidak sedikit pun saya teringat sama adik saya Rumpi, sama sahabat saya Bang Yos. Aduh. Jesus. Haleluya. Nggak keingat sama sekali. Yang keingat ya kok mereka di sana yang tukang sapu jalan, security, ya kan. Ya mungkin kalau mereka pulang dari tempat ini pakai baju security, mungkin akan keingat. Tapi kalau masih pakai ganteng kayak begini, berarti cara Tuhan memelihara mereka beda dengan cara Tuhan memelihara saya. Yang pasti kami sama-sama dipelihara Tuhan. Haleluya. Luar biasa. Dan saya ngomong sama dia, bro bisa nggak 50 paket? Ya kan? 50 paket. Buat apa Pak? Saya bilang ini nih ada beberapa, tenang aja. Saya ingat beberapa juga jemaat Kemang Pratama. Kalau Anda nggak dapat berarti bukan Anda yang saya ingat. Amin, nggak boleh ada yang kepahitan di situ. Amin, saudara. Amin. Ada jemaat Kemang Pratama yang saya ingat. Cuman saya hubungi ketua kesan. Salah seorang ketua kesan. Nggak perlu saya sebutkan namanya. Nanti pulang dari tempat ini berantem. Ya, saya telepon dia dan ya udah saya telepon Dandru security-nya. Saya telepon yang bagian kebersihan itu. Kamu butuh nggak? Butuh. Oh, saya bilang sama dia. Ini soalnya saya punya kurang lebih sekitar 30 sampai 50 orang. Ya kan. 35 boleh nggak Pak Pendeta? Daripada nggak ada sama sekali ya. Dia bilang, ya sudah, tahap pertama 35. Dia datang malam-malam, saya ambil ke rumahnya. Dan saya ambil ke rumahnya, saudara tahu nggak? Dia belanja itu, dia sewa mobil box. Nah waktu saya sampai di rumahnya, mobil boxnya belum datang. Waktu saya datang ke rumahnya, dianya juga belum datang. Jadi waktu mobil box datang, yang ternyata pembayarannya pakai pembayaran online, bayar di tempat. Jadi waktu saya cari-cari orang, waduh. Sopirnya bilang, Pak, apa tuh bayar di tempat rumah? COD, oke. Cash on delivery, ya kan? Pak ini COD loh. Oh, saya tanya berapa? Dan nyebut satu harga. Saya langsung, ini kan seharga beras yang 20 kilo itu. Ya, tapi saya ingat, saya memberkati orang banyak. Saya bayar. Teman saya bilang, aduh Pak Pendeta sorry ya, itu jadi Pak Pendeta yang bayar. Wah, dengan kalimat yang penuh sederhana, namun sebenarnya ada jeritan di dalam hati saya. Saya berkata, enggak ada masalah Pak, enggak ada masalah. Ya kan? Saya ganti enggak? Ya mana mungkin, saudara juga enggak cuman saya, kita ini kan satu guru satu ilmu ya enggak? Gembala yang sama, ya kan? Kalau saudara juga ditanya begitu, saya ganti enggak? Kira-kira saudara jawab apa? Oh iya loh, enggak perlu Pak, enggak perlu sekalipun dalam hati. Sampai saya bilang begini, Tuhan 20 kilo bisa beli di Indomart samping rumah, keluar klaster sebelah kanan ada Alfa, ya kan, beli. Kenapa jadi begini? Tapi saudara, saya mau bilang bahwa begini, ada saatnya kita dibentuk oleh Tuhan sebagai murid Tuhan, kita juga tiba-tiba menerima apa yang ada di hati Tuhan, dan yang lebih dahulu apa yang ada di hati Tuhan, yang lebih dahulu Dia taruh di dalam hati kita. Amin. Amin. Kalau saudara merasa, aduh lapar itu susah ya. Lapar itu ternyata susah banget. Saudara kan mudah tergerak kepada orang yang kelaparan. Karena saudara tahu betul apa artinya menahan lapar. Amin. Amin. Ya, amin gak amin khotbah lanjut. Waktu saya mau habis, ya kan. Nah, izinkan saya tadi udah minta izin ke Pak Gembala. Dibanding yang pagi, saya akan sedikit merubah beberapa istilah. Tuhan memanggil kita dengan sebuah panggilan. Sama-sama bilang, saya dipanggil. Pertanyaannya dipanggil untuk apa? 1 Korintus pasal 11 ayat yang pertama, firman Tuhan bunyinya begini. Jadilah, sama-sama kita baca, 2, 3. Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Tadi pagi ada temannya Rumpi yang protes, kenapa bahasa Batak? Ya kamu pasti tahu orangnya ya kan? Ya, kenapa pakai bahasa Batak Pak? Jadi saya tadi sore saya buru-buru saya ganti, jangan bahasa Batak, saya pakai bahasa Siau, bahasa kampungnya si papanya Bella tadi itu singer itu. Ini Alkitab bahasa daerah Siau. Putuhu tuladaku kerewe iya laitimuhu tuladangi Kristus. Ya kan, yang kurang lebih artinya
ada sama seperti di atas. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Berarti begini, dari ayat ini sebenarnya orang curiga bahwa Paulus lagi menarik orang kepada dia. Tapi ternyata begini, kalau kita baca selanjutnya dari kalimat ayat-ayat ini, Paulus sebenarnya cuma menjadi tempat transit sementara supaya orang lewat kehidupannya menemukan siapa? Kristus. Jadi saudara dapat memakai kalimat Paulus ini kepada lingkungan saudara, karena orang di lingkungan saudara kan tidak melihat Kristus, ya kan, mereka tidak percaya Kristus, tapi minimal mereka dapat melihat saudara, menemukan saudara sebagai tempat transit. Tempat transit itu apa? Tempat singgah sementara. Amin. Dia bukan tempat tujuan. Amin saudara. Dia hanya tempat singgah sementara untuk melanjutkan ke tempat tujuan yang sebenarnya. Paulus bagi Timotius menjadi seorang yang adalah tempat transit sementara. Orang yang dia belajar keteladanan, cara hidup, cara melayani. Tetapi tujuan Paulus mendidik, memuridkan Timotius adalah supaya Timotius menjumpai Kristus, mengalami Kristus. Hari ini dia mendengar Kristus lewat hidup Rasul Paulus. Hari ini jemaat Korintus mendengar tentang Yesus lewat hidup Rasul Paulus. Tetapi setelah mereka mendengar, mereka mengalami perjumpaan langsung dengan Kristus. Dan gereja Tuhan, saudara dan saya, kita dipanggil untuk menjadi orang-orang seperti yang telah Paulus lakukan. Lewat hidup kita, orang-orang menjumpai Kristus. Amin. Amin. Jangan izinkan iblis mendakwa saudara dengan pikiran-pikiran orang kayak saya, Pak. Ya betul, orang kayak kamu. Amin. Amin. Saya punya banyak cerita dan kesaksian bahwa saya pernah mengenal beberapa teman saya yang memang dari masa SMA. Ketika berjumpa sekarang mereka jadi pendeta. Saya nggak kaget, tetangga-tetangga saya nggak kaget. Halo? Tetapi dengan segala hormat dan penuh kasih, kan nggak usah pilih ya contoh yang jauh-jauh. Di GBI Kemang Pratama ini sendiri ada orang-orang yang ketika dia jadi pendeta hari ini jumpa dengan tetangga-tetangga di kampung. Tetangga-tetangga di kampung kerasukan. Kok bisa sih Pak dia jadi pendeta? Saya bersyukur panggilan untuk menjadi hamba Tuhan bagi seseorang tidak ditentukan oleh fit and proper test manusia. Amin. Panggilan pemuridan dan memuridkan yang Tuhan tujukan buat hidup saudara. Dia tidak pernah minta persetujuan seorang pun. Engkau ada di ruangan ini sore ini karena dia telah memanggilmu menjadi muridnya. Dan tidak ada yang menasihati Tuhan untuk melakukan itu. Tidak ada yang sanggup melarang Tuhan untuk melakukan itu. Dia melakukan itu karena dia mencintai saudara dan saya. Amin. Amin. Haleluya. Nah, berdasarkan panggilan ini, bagaimana respon kita? Mari sama-sama kita buka Alkitab, Bapak Ibu. Ya, saya ingin kita agak sedikit lama di sini. Emang tadi kurang lama, Pak? Masih kurang? 2 Timotius 2. 2 Timotius 2. Saya berbicara tidak terlalu cepat kan? Tidak terlalu ya? Cukup lah ya. 2 Timotius 2 ayat 1 dan 2. Panggilan untuk ikut menderita. Kalau sudah ketemu bilang sudah. Oke, sama-sama kita baca. 2, 3 mulai. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, apa? Percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Rupanya bahwa begini, kita dipanggil menjadi orang yang lewat hidup kita, orang-orang mengalami perjumpaan dengan Kristus. Atau lewat Tuhan menyentuh hidup kita, kita menjadi murid Tuhan. Tuhan mau kita menjadi murid, memuridkan orang lain. Nah, dari ayat ini kita diberitahu rupanya bahwa begini, ditopang oleh kasih karunia, katakan amin. Ditopang oleh kasih karunia, setiap orang apa? Orang percaya. Adakah orang yang dimaksud di ruangan ini? Halo? Apakah yang sedang duduk di depan saya adalah setiap orang percaya? Amin. Setiap orang percaya menjadi apa yang pertama?
pembawa berita, lalu kemudian pemberi teladan, lalu kemudian arah hidup dan melahirkan generasi baru, yaitu murid Kristus di bumi. Kenapa? Karena kita pun kalau mau jujur, kita pun ada di ruangan ini hari ini juga akibat sentuhan Tuhan lewat orang-orang yang dulu membimbing kita. Amin. Izinkan saya bercerita kepada Anda tentang seorang senior saya dari sekolah teologi Pantai Costa, namanya Rommel. Orang ini orang yang sangat mengasihi saya dengan kasih Kristus. Ya, sama-sama Kawanua, cuman dia kan Kawanua Minahasa, saya Sangir. Setiap kali berjumpa dengan Rommel, saya selalu main ke gereja Pantai Costa, sekalipun saya bukan orang Pantai Costa, saya adalah seorang berdosa yang beragama Kristen namun hidup dengan moralitas yang sangat-sangat buruk, ya kan, dengan temperamen yang sangat meledak-ledak. Tapi setiap kali berjumpa dengan saya, Rommel selalu menjadi orang yang dengan lemah lembut, ya, memberikan kebenaran kepada saya, memberikan kebenaran. Satu kali saya debat sama dia tentang lahir baru, manusia yang bertobat dan kemudian dibaptis secara selam. Saya bilang begini, Ngana cuman bilang begitu kalau itu di Sangir, di pantai, di laut, dingin, hangat. Coba Ngana begitu dibaptis selam di Kutub Utara, ya kan. Saya masih ingat tuh kalimat saya melawan Rommel. Ngana masuk ke dalam manusia, keluar kemari dari air, es batu sayang. Ya kan, kalau dibaptis selam di Kutub Utara itu kan, masuk ke dalam manusia, keluar batu es. Ya kan, saya lupa ternyata bisa. Bahkan di beberapa daerah Eropa yang bagian timur yang dingin-dingin itu, orang ada lomba untuk mandi di musim dingin. Nanti kapan-kapan kita ke sana. Lewat corona aja. Anak-anak Tuhan jangan bicara nggak punya uang. Amin. Nanti lewat corona kita ke Eropa. Amin. Lewat corona, amin. Kenapa takut banget bilang amin? Tahukah saudara, pendeta Arasihaan bertanya satu kali dalam sebuah kebaktian, siapa yang mau pingin ke Israel sekalipun hari ini nggak ada duitnya? Saya angkat tangan. Dan karena memang betul, hari itu yang saya lagi nggak ada duit. Sekarang juga agak sedikit sih. Saya nggak ada duit. Saya seorang sudah menikah waktu itu. Dan saudara percaya atau tidak percaya, dan harusnya percaya karena saya punya foto-fotonya. 2010 Tuhan kirim saya ke sana dalam perjalanan ke Israel. Bagaimana caranya bisa ke sana? Ajaib sekali. Kalau saya bersaksi, tema ini akan berubah. Amin. Jadi kita tetap aja di sini. Amin, saudara. Nanti kapan-kapan, ya kan, selesai corona ajak saya ngopi. Amin. Ya kan. Lama banget buat ngopi, ya kan. Kita dipanggil untuk pertama membawa berita. Amin. Rasul Paulus bawa berita? Bawa berita. Berita apa yang dia bawa? Rasul Paulus itu bukan YouTuber, bukan selebgram. Yang kalau setiap kali upload YouTube selalu tidak menyertakan pesan-pesan. Kalau kamu suka video ini jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ya kan? Kalau dia selebgram, dia tidak akan pernah lupa bilang begini, come on follow gua, ya kan. Yang ini sis, ini 3.500k, oke, ya yang berikut, ya kan. Ya dari mana saya tahu itu? Ya karena saya lihat nggak jauh-jauh. Rasul Paulus bukan seperti itu. Dia menarik orang-orang seolah-olah kepada dia, tapi ternyata begini, lewat dia mereka mendengar tentang Yesus dan dia mendidik orang-orang yang ada di bawahnya, baik itu jemaat Korintus maupun Timotius anak rohaninya, juga Titus dan masih banyak lainnya, supaya mereka lewat hidup Rasul Paulus mereka bertumbuh dan mengalami perjumpaan dengan Yesus. Itulah metode pemuridan Rasul Paulus. Dia bawa berita, dia beri teladan, dia kasih arah kehidupan, dan kemudian tujuan dari itu adalah lahirnya generasi baru murid Kristus di bumi ini. Amin. Amin. Saudara, ketika gereja tidak melakukan pemuridan, gereja perlu ingat, di luar sana semua hal, bahkan kalau tidak berlebihan, semua profesi terjadi pemuridan. Betul ya? Pencopet ada pemuridan nggak, Rum? Ada. Ada. Banyak hal dari gereja Tuhan telah dicuri oleh iblis. Untuk apa? Diselewengkan. Untuk praktek menegakkan kerajaan kegelapan. Gereja harus bangkit.
Gereja harus bergerak. Telah sekian lama kita dialihkan perhatian daripada memuridkan bangsa, kita beralih kepada perhatian justru mencari alasan bagaimana caranya kita terlepas dari beban pemuridan. Lalu kita mulai kasih standar, habis sih Pak, orang itu aduh kasar. Bukankah beberapa di antara kita adalah orang kasar tadinya? Habis sih Pak, orang itu cemar sekali. Bukankah beberapa di antara kita adalah orang cemar tadinya? Halo? Amin. Cuman kita telah terlanjur bangga dengan jubah keagamaan kita. Kita takut menyentuh ke sana karena kita takut dibilang orang berdosa. Karena kita tahu betapa pahitnya waktu kita dulu dihakimi oleh Kristen agamawi bahwa kita adalah manusia-manusia berdosa. Sehingga sekarang ketika kita menjadi Kristen murid Kristus, kita takut menyentuh ke sana karena kita tahu dulu bagaimana kita diperlakukan oleh Kristen agamawi. Tetapi kan saudara bukan Kristen agamawi, katakan amin. Saudara dan saya kan adalah murid Kristus. Amin. Coba sekalipun dengan mulut yang ditutup masker, lihat kanan kiri dan bilang sama dia, ini senyum loh, ini senyum. Haleluya. Amin. Amin. Kualitas seorang murid Kristus dan pemurid. Ayat yang selanjutnya, ikutlah menderita apa? Sebagai, aduh Yesus ini aturan di KKR kayak begini, ya kasih janji-janji yang enak-enak gitu ya. Kalau kamu jadi murid Kristus, datang ke gereja kamu roda 2, 3 tahun setelah jadi murid Kristus, roda 4, amin. Dan kalau kamu datang kepada Kristus sudah roda 4, 3 tahun setelah ikut Yesus, roda 18. Konten. Ya kan? Pengajaran dari mana lagi itu. Tapi ternyata kualitas seorang murid memang akrab dengan apa? Ayat 3, akrab dengan apa? Sama-sama bilang dengan gagah, menderita. Ya kan? Satu kali di kampung saya datang seorang teman kami, ya di atas usianya di atas saya, ya kan Kopassus. Lalu tangannya ada bekas-bekas lecet, ya kan. Lalu kami yang remaja-remaja itu kan, wah, ya kan? Bangga dong. Wih, Kak, itu kenapa? Dia jawabnya gagah banget. Latihan. Saya juga nggak kalah. Saya tunjukin bekas korengan di sebelah kanan kaki saya. Ini juga Kak, dia tanya, latihan, knalpot. Ada bekas korengan di kaki saudara? Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus. Lalu kemudian, sama-sama, 2, 3. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada apa? Komandannya. Ayat 4 ini memberitahu kepada kita, baik murid Kristus maupun orang-orang yang sedang aktif memuridkan saat ini untuk melahirkan generasi baru murid Kristus di bumi ini, diberitahu oleh ayat ini bahwa hati-hati loh saudara, kita ini prajurit Tuhan, katakan amin. Nah, hal-hal yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada Timotius bahwa begini, hati-hati anakku Timotius, ada yang akan mengalihkan perhatianmu di dunia ini. Halo? Di masa pandemi seperti ini, di mana banyak hal mengalami penurunan secara kuantitas, baik gaji saudara dipotong, jadwal pendeta berkurang, mudah nggak perhatian kita teralih? Mudah, mudah banget. Boro-boro ingat mendoakan saudara. Wong setiap akhir bulan saya mulai berdoa, Tuhan, ada cicilan ini, cicilan ini, cicilan ini, cicilan ini. Hidup kok penuh cicilan ya Tuhan. Tapi akhirnya saya berdiri dengan gagah dan berkata, Tuhan tolong. Haleluya. Hati-hati saudara. Daripada memikirkan lahirnya generasi baru murid Kristus, kita bisa teralih untuk lebih mengedepankan apa yang penting buat hidup kita. Makanya kenapa tidak heran kalau ditemukan bahwa even dalam kekristenan, kita masih menemukan orang-orang yang kalau diajak, ayo yuk menabur,
Ada orang-orang yang lagi kena bencana. Kena bencana di mana, Pak? Itu loh di Sulawesi. Yang di Sulawesi dipikirin, kita nggak dipikirin. Ayo mari yang punya baju layak pakai. Paling elegan, baju baru. Amin. Sedikit di bawah baju baru, baju layak pakai. Apa itu baju layak pakai? Kamu mau kasih itu ke orang, tetapi sebenarnya baju itu masih kamu pakai. Bukan waktu kamu lihat, ya memang nggak mungkin lagi aku pakai baju ini. Ah, pas tuh, Yori itu bilang ada pengumuman buat baju layak pakai. Ini saja. Nggak begitu. Tapi kenapa ada orang mau melakukan kayak begitu? Ya karena memang sebagai prajurit Kristus, kita telah diberitahu hati-hati ada yang akan mengalihkan diri kita kepada kita dipusingkan untuk mengurus hal-hal yang bukan esensi dari panggilan hidup. Ini tidak juga berarti mari saudara-saudara ya kan lupakan dirimu sendiri. Kalau punya uang 3 juta ya jangan pakai buat keluarga, utamakan pekerjaan Tuhan. Enggak juga gitu. Ya kan dipanggil untuk juga ikut menabur bagi bencana alam kan juga enggak tiap bulan, amin. Amin. Bulan lalu, bulan Desember enggak ada tentang itu. Tetapi karena sepanjang Januari kemarin banyak yang kena bencana, kita gereja lewat pengurus daerah akan berbuat sesuatu. Amin jemaat Kemang. Amin. Haleluya. Lalu kemudian ayat yang berikut. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut aturan-aturan olahraga. Kalau yang ayat 4 memberitahu kita hati-hati ada yang mengalihkan perhatian. Yang kedua ayat yang kelima kita diingatkan. Semangat menjadi murid harus. Katakan amin. Semangat memuridkan harus. Katakan amin. Tetapi mesti pakai cara yang benar. Cara yang benar supaya gereja GBI Kemang Pratama, New Life Community bertumbuh. Saudara ingin jiwa-jiwa bertambah banyak beribadah di gereja kita? Amin. Amin. Kita juga rindu. Amin saudara. Haleluya. Tetapi begini, jangan karena kerinduan melihat jiwa-jiwa banyak bertumbuh, lalu kita pakai sembarangan cara. Taruh jemputan di depan gereja orang lain, oh kita nggak boleh pakai cara itu. Katakan amin. Amin. Jadi olahragawan yang bertanding sesuai aturan. Cara gereja bertumbuh yang sehat dan benar lewat pemuridan. Masih banyak orang berdosa yang perlu kita menangkan. Amin. Amin. Masih banyak orang-orang yang berKTP Kristen namun sebenarnya adalah ateis praktis. You know what's the meaning of ateis praktis? Ateis praktis itu begini, mulutnya mengucapkan beragama tetapi cara hidupnya tidak menunjukkan orang-orang yang bertuhan. Itu ateis praktis. Gereja harus memuridkan mereka. Kalau tidak ada yang mau memuridkan banci-banci, kita harus mau memuridkan banci-banci. Minimal Saud akan kita utus. Amin. Haleluya. Nanti yang ibadah siang itu dia yang jadi pembina. Amin Bang Aset. Bang Aset ini udah muridkan saksofonis ya istilahnya ya. Saksofonis baru, Rumpi juga sedang dimuridkan, betul ya? Ya kan? Setelah sekian lama saya latih Bang Aset ini, saudara-saudara. Ya, saya latih dia bagaimana caranya bersyafaat bagi bangsa Indonesia, amin? Ya kan? Ya soal saksofon saya nggak tahu dia dapat dari mana. Ya, penderitaan akrab dengan kita, lalu kemudian hati-hati ada pengalih perhatian dan cara hidup yang benar. Aturan mainnya mesti jelas. Mari kita muridkan bangsa-bangsa. Salah satu bentuk aturan main telah ditunjukkan oleh Rasul Paulus. Siapapun yang engkau muridkan, jangan bawa mereka untuk mengikuti cara hidupmu, tetapi mengikuti cara hidup Kristus yang terpancar lewat hidupmu. Begitu maksudnya. Amin. Sehingga kita tidak membawa orang kepada kita, tetapi lewat kita kita bawa orang kepada Kristus. Karena ketika dia berjumpa dengan Kristus, hidupnya berubah. Amin saudara. Apakah kita akan menerima hadiah atau Kristen isinya cuma penderitaan? Sama-sama baca. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama-tama menikmati apa? Apa maksud dari ayat ini? Firman Tuhan juga menjanjikan, saudara yang terpanggil, saudara yang berjalan dalam panggilan sebagai murid yang memuridkan, saudara juga akan menerima reward dari Tuhan. Sama-sama katakan haleluya. Saya punya kalimat atau statement favorit yang datang dari keyakinan saya. Bukan cuma pewahyuan, apa yang diwahyukan saya yakini. Yaitu apa? Orang-orang yang melakukan kehendak Allah akan melihat dan menikmati dukungan Allah. Amin.
Orang-orang yang melakukan kehendak Allah akan melihat dan menikmati dukungan Allah. Apakah ada tantangan? Ada tantangan? Ada. Dan tantangan itu dapat kita lawan lewat cara hidup yang benar. Nilai hidup seorang murid Kristus ada 3. Sama-sama baca. Yang pertama apa? Rela berkorban. Saya senang dengan beberapa orang di tempat ini. Ada Kak Lam, ada Bang Yos. Waduh, itu luar biasa. Yang kalau dengar ada orang kesan yang dalam keadaan kurang sehat, cepat banget sebak. Iya kan? Sampai saya pikir mereka ini Batman kah? Yang ketika lihat lampu menyala, saudara ingat Batman? Ketika lampu di kota Gotham menyala, Batman langsung ada di tempat kejahatan. Ketika ada jemaat dengan persoalan, 2 suami istri ini langsung loh ada di sana. Wow, keren banget, keren banget. Waktu mereka ada di sana, itu sebenarnya saya juga baru mau ke sana. Cuman setelah saya lihat saudara mereka, saya nggak jadi ke sana. Haleluya. Rela berkorban, sama-sama bilang rela berkorban. Rela berkorban termasuk bahwa begini, Anda ingin berbuat baik kepada orang, setelah orang itu Anda tolong, tiba giliran Anda sedang dalam kesusahan, dia orang yang pertama melempari batu fitnah terhadap hidup Anda. Haleluya. Amin. Lalu kemudian yang kedua, lewat ayat 4 kita diberitahu hidup itu tidak boleh egois dan tidak boleh minta penghargaan. Tapi jangan lupa ada penghargaan dari Tuhan. Amin. Masa hidup ini isinya penderitaan melulu, ya kan? Ada penderitaan. Amin. Tetapi ada juga penghargaan dari Tuhan. Dan kemudian jujur ketika dimuridkan dan juga waktu memuridkan. Seperti ada lagu yang sangat rohani yang launching di album sekuler. Jujurlah padaku. Itu lagu rohani, Pak. Pokoknya ada kata jujur pasti rohani. Haleluya. Apa tantangan bagi kita? Peperangan rohani akan kita hadapi. Langsung di pasal berikutnya Rasul Paulus kasih tahu 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9, ayat 1 sampai 2 aja. Situasi di akhir zaman ini, kita sedang hidup di zaman akhir. Katakan amin. Alkitab bilang di ayat yang ke-1 pasal 3 bahwa keadaan akan menjadi sukar. Kenapa sukar? Langsung diberitahu di ayat selanjutnya. Karena orang akan mencintai dirinya sendiri. Orang itu akan egosentris. Saya mau tolong orang, tetapi saya tolong diri saya sendiri dulu. Ya, itu sebenarnya terdengar dengan baik, tetapi kalau semangatnya adalah egosentris, bahaya. Tapi kalau alasannya, Pak saya kan mesti sehat dulu supaya saya bisa tolong orang lain, itu benar. Amin. Ya, kembali kepada istilah yang sederhana, motivasi. Amin, saudara. Lalu kemudian orang akan mencintai diri sendiri, dan kemudian yang kedua, dosa dalam hal ini, dalam pikiran maupun perbuatan yang muncul menyerang suatu hal yang sangat penting. Dosa dalam pikiran dan perbuatan, tutup kurung di situ maksudnya. Dosa yang muncul akan menyerang suatu hal yang terpenting, yaitu apa? Hubungan. Bapak Ibu kalau baca pasal 3 ayat 2 dan seterusnya, orang akan mencintai dirinya sendiri. Lalu kemudian semua dosa yang berpotensi merusak hubungan manusia dengan Allah, merusak hubungan manusia dengan sesama. Itu semua akan terjadi di akhir zaman ini. Itu tantangan pemuridan kita hari-hari ini. Ada banyak dosa. Orang sekarang gampang tersinggung. Orang gak suka sama seseorang, bikin status. Orang gak suka dengan seseorang, bikin status, menyerang rasial. Ini kan ngeri banget, saudara-saudara. Haleluya. Ada orang yang memang saya tahu menyerang orang lain. Ya kan, hidupnya sangat manipulasi. Tetapi orang juga balas dengan tindakan yang tidak kalah mengerikan. Karena kita berpikir kalau orang jahat sama kita dan gua bisa bikin lebih jahat, dia akan bertobat berbuat jahat. Halo? Perhatikan, penghukuman dan kejahatan tidak pernah berhasil mengubah orang. Tetapi kasih berhasil mengubah orang. Saya, Bang Yos, Ko Christian, Ko Azet, Ko Semi, Rumpi, Aget, Elvis, cukup sampai di situ. Karena kalau saya sebutkan semua, ini bukan khotbah, ini absen kelas. Semua orang yang saya sebutkan namanya tadi, kami semua diubahkan, bukan oleh penghukuman, bukan oleh penghakiman manusia. Kami semua diubahkan karena ada belas kasihan Allah yang datang menjamah kami, baik secara langsung maupun lewat orang-orang yang mengasihi kami. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdiri, sama-sama kita baca quotes ini. 2, 3. Mari bertekun sebagai murid yang juga apa? Aktif memuridkan seperti yang guru agung kita lakukan. Mari bertekun sebagai murid yang aktif memuridkan seperti guru agung kita
melakukannya lebih dahulu bagi kita. Mari siapkan hati. Kita akan masuk pada persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus Yesus. Bapa, terima kasih buat kebenaran yang kami terima hari ini. Terima kasih buat firman-Mu. Kami mau bangkit dari kekristenan yang suam, dari kekristenan yang dingin, yang pasif, menjadi kekristenan yang aktif, mengikuti teladan dari Guru Agung kami, Yesus Kristus. Kami mau hidup seperti Tuhan hidup. Dan kalau sebentar kami akan ambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Kuasa-Mu, kasih-Mu memulihkan kami. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Dan mari saya undang para pelayan perjamuan.